lumayan nih kopinya. Lumayan mahal. Lumayan mahal. Enggak. Jadi emang apa sih? Mungkin kayaknya emang kopi-kopi yang berkualitas itu dia punya cita rasa sendiri. Gila, cepi the coffee aja. Jadi cara nikmatinnya tuh gini Pak, sedikit-sedikit. Iya. Gitu juga. Oh gitu. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Boleh. Oh, Kayak obat aja. Buka dong. By the way, senternya mana Pak? Oh, kayaknya sangatnya tukang film, padahal orang selalu sedikit tapi nggak. Cari Pak Jok. Nggak jadi, semuanya pisau aja ya. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di podcast Tanpa Naskah. Ini hostnya siapa? Masih kita berdua. Saya Aib Saifuddin. Ini pasti di tag langsung karena di tag. Dan Besti kamu diinin Besti, nama kamu dipakai Besti, ya, langsung kan. Saya Inyong. Saya Ucen. Oh ya gitu. Atau kemana cewek nasi setting chat. Ya, saya Cepi. Saya Dwi. Oke, kita berdua kembali lagi bersama channel Tanpa Naskah ya. Yes. Mungkin kita mau ngobrolin hal-hal yang yang kemarin itu ya. Kita lanjutin lagi. Soalnya kan yang kemarin tuh masih panjang. Oh, yang katanya menteri dipakai air galon. Ups. Air galon. Kenapa ya? Udah ntar dipotong sama Sire aja lebaran. Dipotong lagi. Gini deh. Apa? Lu mau ngobrolin lagi yang masalah yang kemarin nih. Yang kemarin yang mana? Tapi kita jenjangnya udah naik nih dari SD. Oh, yang friendship. Yang tadi kita ngomongin tai kan? Parah banget sih. Lagi makan, Pak. Ngomong. Friendship never end. Iya, karena kemarin kita cuma sampai kemarin itu sampai SD, Pak. Ya SD. Jadi kita tuh naik lah, ibaratnya naik pangkat dari SD ke SMP. Ya, tapi sebelum mulai ke SMP, yang belum nonton episode sebelumnya, yang saya sebagai pelakunya juga ada di sini. Nah. Kasih editor si cuplikannya. Kasih. Ya mentang-mentang Anda nggak bisa ikut sama kami, Anda nggak bisa kerja ya. Ikut. Pasang di sini. Sebenarnya kalau ngomongin bagi celana, teman sekelas saya nggak ada. Saya bagi celananya. Saya bukan bagi saya, bukan di kelas lagi, di jemputan. Si WC-nya nggak ada pintu, Pak. Kok bisa? Terus lanjut. Dari SMP nih. Di SMP itu kayaknya yang apa sih? Jing cengek ya? Jing cengek? Jing cengek, jing cireng apa? SMP. Nah ini salah satu, bentar Pak Pawang, ini salah satu kenapa saya kalau teknik sebenarnya sangat keluar gitu. Yang datang cireng yang dikasih sisa. Nggak ada pilihan banget, nggak apa biarin. Makasih Ibu. Terus gimana lanjut? Nah, jadi waktu pas SMP tuh SMP di mana? SMP di daerah yang pertengahan pasar tuh. Ada pertengahan pasar Kota Bandung. Pokoknya Pak Cihapit pasar. Oh iya betul. Ciroyom pasar. Nah, Andir pasar. Ciroyom. Ciroyom. Oh, jadi nih Pak ya, kalau di Ciroyom tuh fun fact-nya gini. Oh iya. Hampir setiap pagi jam sekitar jam 7 jam 8 itu tuh suka ada aroma-aroma yang menyengat. Dari sana kan ada peternakan, Pak. Kamu peternakan apa? Babi. Demi? Asli? Ada peternakan babi? Ada babi sama sapi. Pokoknya buat teman-teman yang di daerah sekitaran Ciroyom, Jalan Arjuna, Jatayu, itu tuh ada kayak dinas apa sih? Pokoknya mah hewan-hewan gitu. Di mana? Perbabian?
Perbabian bukan, Apa? tapi bukan dinas perbabian Pak namanya Apa ya? Pak. Jadi, Peternakan. iya kayak dinas peternakan gitu. Itu kalau dinas peternakan gitu melihara ikan juga nggak sih? Nggak tahu. Kalau ikan sih belum tahu sih. Tapi kalau misalkan, tapi kalau Kan dinas misalkan peternakannya hewan ternak ya, ikan kan perikanan dong. Masih bilang Harusnya belum sih. tahu lagi bapak ini. harusnya sih ada ya, harusnya ada ya. Tapi aku nggak tahu. Tapi waktu itu pernah ngeliling. Aduh, aku ngebayanginnya gitu, tiba-tiba udah tua, Pak Cepi, sana aja nih, iya lagi ternak apa? Ikan. Iya lagi. Aduh, kakek gua banget itu. Yang ternaknya itu kebiasaan ini karena dianya basically-nya mungkin ternak ayam. Betul, Tapi tapi semua hewan tuh betul digigit. ker, sapi ker, ayam ker, Sejarahnya apa? burung ker, ongke, ongker, ongke. Oke. Terus. Nah, jadi setiap jam 7 sampai jam 8 pagi apa jam 9 lah. Jadi pas lagi belajar itu suka tercium aroma-aroma yang Menyengat lah ya. istimewa itu. Kayaknya ini merenya pas dibersihin merenya makanya bau gitu. Kayaknya bisa jadi. Terus udah gitu teh emang uniknya itu jadi kalau misalkan mau pulang sekolah nih, pulang sekolah tuh enggak sih. Kita misalkan berangkat sekolah dulu, berangkat sekolah, pamitan sama ibu sama bapak. Nah, ibu nih yang biasanya nitip sesuatu. Apa tuh? Pulangnya jangan lupa bawa jengkol. Emang oh udah kan dari pasar. Dekat pasar. Sayuran apa aja, tolong babat habis. Bukan babat habis ya, maksudnya itu dibeli gitu. Ini uangnya ada gitu. Oh, okay. Dikasih tambahan uangnya. Tapi ada tapinya. Apa? Kadang dikorup dikit. Culas anjir. Uniko. Uniko. Tah, Uniko teh kepanjangannya jadi dari usaha nipu kolot. Nah, Uniko itu Universitas Uniko. Bahaya banget anjing obrolan ini. Bahaya banget. Ini ketangnya nih bahaya. By the way ini ketangnya enak, guys. Lanjut. Ya. Terus Jadi waktu pas di SMP itu adalah momen pertama kali kena razia. anjing apa? Motor. Enggak. Kesiswaan dong. Oh, oke. Jadi gini ya, fun fact. Ini banyak Dulu kontaknya, waktu dulu waktu pas lagi habis liburan. Terus akhirnya rambut di ini dong, dicukur, di mohak. Kelas berapa itu teh? Kelas 3. Oke. Sebelumnya itu rambutnya emang nggak pernah sepanjang itu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 2 itu masih aman. Kelas 3 karena mungkin habis apa ya? Liburan. Iya, habis liburan. Study tour. Study tour enggak sih kayaknya? Liburan nanti. Dari liburan dah lumayan cukup agak panjang juga liburan itu. Akhirnya ngide juga. Rambut dimohak. Pengen keren dong. Ya, Waktu itu ya. emang pas zamannya lagi pengen stylish anak pang. Dulu di SMP. Oh iya. Nah, habis kayak gitu, besoknya mau masuk nih sekolah, lupa buat cukur dulu gitu. Terus Rambut tuh pas udah nyampe sekolah baru sadar itu di hari pas banget di hari Senin. Awalnya emang guru tuh udah ngejajar di depan gerbang. ya. Tapi pas datang ke sana, innalillahi, langsung gitu kan, innalillahi, ngeliat guru tuh langsung innalillahi, astagfirullahaladzim. Terus Pakai topi, ya. terus pakai jaket juga diginiin, langsunglah melipir ke samping Pak. Jadi guru di sini, aku ke pintu yang sebelahnya, masuklah gitu. Emang kayaknya dari apa sih? Roman-romannya sih kayaknya kalau aku punya spion nih ya, kayaknya guru-guru itu ngeliatin gitu, notice lah gitu. Tapi Merasa paling ganteng banget tuh. asli Pak. Terus Jadi pas begitu masuk nih, udahlah mungkin dirasanya udah aman kayaknya, soalnya si rajianya itu emang cuma di depan doang. Ya, feelingku kayak gitu. Ternyata pas lagi KBM, bukan KDM, KBM ya. kelompok belajar mengajar. Kegiatan Belajar, mengajar. Kang baby mulia. Ayo. Nah ya,
Habis itu tuh biasa lah gitu lagi KBM. Tiba-tiba dari luar tuh datanglah guru berdua lah gitu. Bu guru sama Pak guru masuk. Di situ udah langsung nggak enak hati. Awalnya si guru itu tuh sebenarnya bukan guru yang termasuk guru kesiswaan gitu. Iya. Jadi mungkin kayaknya si gurunya ini tuh kayaknya mungkin disuruh lah mungkin ya sama guru kesiswaan buat diminta tolongin lah gitu. Buat keliling setiap kelas gitu. Habis kayak gitu tuh si gurunya tuh kan yang adalah Bapak A lah sebutlah. Dia tuh keliling ngeliatin satu persatu anak-anak gitu. Jejer gitu kan. Ngeliatin, teman-teman ada yang ditarik, disuruh stay di depan kelas. Nah, udah kayak gitu. Pas bagian ke aku kan si gurunya tuh emang sempet lihat-lihat gini kan. Rambutnya emang udah pokoknya disisirin ke pinggir lah gitu. Jadi nggak kelihatan banget lah gitu. Feelingku udah aman deh gitu. Nah si guru ini tuh lewat ternyata dalam hati, wah alhamdulillah nih nggak kena gitu kan. Pas si gurunya udah agak jauh, mungkin ada teman-teman yang cepu juga yang udah di depan, dia ngomong, Pak itu Pak masih panjang tuh si Cepi kata gitu. Wah anjir, dalam hati tuh parah banget ya anak. Terus Minta ditebas. Nah udah kayak gitu, balik lagi dong si bapaknya tuh ke tempat meja aku kan. Pas dilihat, wah ini mah dimohak katanya sih. Rambutnya sampai begini Pak. Wah, cepu anjing. Asli, nggak boleh lihat. asli. Mana dia ningali boleh kena dimohak aja. Iya dia di SMP di Ciroyom aja. Cepu aja. Tapi sempat dilem Aibon. Enggak. Oh, enggak mohak dong. Ya pokoknya mohak itu 4 jari lah. 4 jari. Berarti kepinggirin. Kayak kuda. Gitu. Udah gitu tuh. Sempat tarik delman. Hah? Sempat tarik delman. Duduknya di muka Pak Kusir. Terus kita Pak Kusir deh. Jadi sini deh gitu ya. Kan ku duduk samping Pak Kusir, bukan ku duduk di muka Pak Kusir. Anjir, lagunya juga. Rusak pisan nih, Mas. Terus Oh, udah ganti. Emang gitu lo anjir. Lu kecil di mana sih ya? Terus. Nah, udah kayak gitu. Udah dijambak gini, kena. Wah ini dimohek depan katanya. Ke depan lah. Oh, dijambak? Cuman gitu dong. Ya dijambak kena. Oh, tahu dijambak gitu. Lanjut. Parah banget sih Pak. Ke depan lah. Seorang CP itu ke depan. Anjir. Dengan berat hati. Perasaan tuh yang tadinya nggak enak, makin nggak enak. Hampir-hampir mau kentut lagi. Mau kentut nggak ketahan deh Pak. Nggak, perasaan dari yang nggak enak, tambah nggak enak. Iya asli. Hampir mau kentut. Ya. Soalnya nggak tahu ya kalau emang deg-degan tuh suka bawaannya tuh gitu, panik banget itu. Berarti pada saat kau ada razia mau dari polisi juga kentut bawahnya. Anjir, bener lagi. Nah udah kayak gitu tuh ke depan lah aku ya. Sampai si gurunya itu udah beres. Terus akhirnya yang di depan tuh pada dicukurin satu-satu. Ya dicukurnya masih mending sama ini sih kalau dicukurnya pakai mesin cukur masih oke lah gitu. Ini enggak Pak, pakai gunting. Dan itu tuh nyukurnya tuh cuman setitik-setitik gitu. Oh. Buset gitu kan, ngeliat temen kan, wah parah bener ini cara nyukurnya gitu. Terus oke lah, namanya juga guru ya, bukan tukang cukur. Jadi aku maklumin ya. Enggak, takutnya pas lagi itu kan dijajarin terus kata sama guru langsung model gimana deh. Nah, gitu. Nerapin aja Pak. Langsung kata teman sebelahnya, cepak bangsat Pak. Dengan senang hati. Masuklah gitu. Habis dicukurin, si bapaknya bilang 20.000. Iya masih tarik lah. Orang dipaksa motong tapi masih ditarik dulu gitu. Terus udah gitu kan, wah itu cukuran frontal lah. Bisa dibilang frontal. Tapi pang dari anak pang dong. Udah gagal lah pokoknya. Pokoknya pas balik dari situ
pakai topi. Wah, nggak enak dilihat pokoknya. Udah gitu tuh langsung nyari tukang cukur dekat rumah. Bilang tukang cukurnya itu emang udah friendly lah gitu. Oh, ya. Dia bilang katanya, "Nis, kunaon sana baru juga kemarin dicukur." Waktu itu di Mohek sama dia kan tahu dia. Terus Pas aku buka topinya, anjir. Parah ini katanya. akhirnya Udah gitu tuh langsung ya dirazia ya katanya. Ya dirazia iya cenah. Ya udah sana mau digimanain ya? Gimana lagi kalau nggak dibotakin gitu ya. Ya udah botakin aja. pengen botakin. Botakin. Hampir kayak ini. Hampir oh, pendek banget itu. Pokoknya dalam sejarah itu paling pendek. Untuk guru-guru yang merajia rambut, tolong ya. Kalau ngerajia, seenggaknya kasih jarak. Jadi bisa dicepak rapi. Bukan jadi botak hausen anjir. Kebanyakan dirajia botaknya jadi kayak kerilin anjing. Menang. Bener. Itu kok kena naik motor kena angin dingin tau masuk angin. Asli. Itu aku suka mikirin kalau om botak close the door itu gimana ya? Ya sering masuk angin. Masuk angin. Kan makanya dia ke gym kan. Dibilangin masuk angin bukan dari punggung Pak, dari kepala. Lagi gitu teh. Gitu nyit gitu aja. Om Deddy lihat Om Deddy. Ya udah deh Cepi. Nah udah kayak gitu teh ya udahlah gitu. Hari besoknya agak malu juga gitu buat keluar dari kelas lah gitu. Jadi pas habis masuk ke kelas, ya karena botak tadi Pak. Dulu mah kan nggak pede banget, itu teh ibaratnya kayak mahkota. Rambut tuh apa ya, ibaratnya tuh mahkotanya lagi. Oh. Terus mahkotanya hilang. Oh iya. Bukannya mahkota sama cewek ya? Rambut mah bener gak sih? Cewek kok misalnya rambutnya di mohak? Aneh kan? Iya, sok kalau cewek rambutnya botak pasti pasti malu kan? Sorry. Pernah dia aja waktu itu rambutnya panjang. Udah dipotong lah. Iya. Sama aku dong. Karena soal cewek waktu itu nggak ada susah. Dipotong lah sama aku teh, dirapihin. Aku bilang, mau kayak gimana dipotongnya? Dia bilang cepak bangsat. Yakin nggak? Aku bilang. Maksudnya kalau misalnya kayak gitu aku tidur bersama laki kan. Anjir. Gua pukul juga nih. Gitu ya. Gua pites juga nih. Lah, nggak tahu deh. Iya. Coba iya lagi aja. Nah, udah kayak gitu tuh ya udah. Jadi jarang keluar kelas lah. Tapi dia kali yang suka diraja itu zaman kuliah ya? Iya. Harus gitu dulu ya? Bong gitu? Iya. Harus bondol. Gini. Berarti kayak bondol gitu. kayak ala-ala poluan gitu kan? Bondol itu ala-ala poluan gitu kan? Enggak. Polmen juga ada yang bondol. Ada. Apa itu Pak? Ada polisi pria juga ada yang bondol. Kamu tahu nggak yang di meme yang di Instagram yang cowok rambutnya bondol terus panjang gini-gini? Anjir, tahu yang pakai baju hitam. Makin kurus orang. Gimana? Zigzag gitu. Terus. Nah, udah kayak gitu ya udahlah gitu. Anak-anak pada main kelereng kalau setiap istirahat. Anjir, kaleci gede. Katanya sampai digituin dong. Anjir, kaleci gede. Anjir, udah botak nih gitu. Main kaleci enggak ada yang lain gitu, maksudnya teh main apa kayak. Aduh. Kawan lu gimana? Aku main SMP. Ya saja anak-anak SMP pada umumnya lah. Main PS. Minum. Narkoba enggak. Orang aja. Enggak. Danger sekali pergaulan Anda. Mau cerita yang lucu apa enggak? Enggak ada, aku SMP mah apa ya? Enggak, jangan tanya lanjut. SMP kebetulan waktu itu rumah di KBB. SMP di Cimahi. Dulu tuh pulang pergi sempat diantar sama naik angkot. Sampai akhirnya terakhir itu pakai sepeda. Iya, pakai sepeda. Serunya waktu pakai sepeda sih, berangkat sama teman-teman bareng gitu, sering samper. Terus dulu belum ada sepeda fiksi Pak. Adanya? Sepeda biasa gitu. Oh, BMX. Ya, kayak gitu. Sepeda freestyle nggak? Ala-ala Dadainun? Enggak sih, nggak ada Dadainun. Cuman biasanya kita nge-green. Oh, nge-green ya. Kayak gitu.
Tony Hawk, skater dong. Oh iya, skater ya. Ada ya Tony Rastafari. si Ais. Nggak terus? Dede Inon juga kan gitu, suka freestyle di BMX-nya. Ya gitu. Aja nggak tahu, aku mau nggak kenal sama SMP mah biar aja itu dari itu. Dia sambil naik sepeda tuh, standing nyo. Berani. Standing nyo. Terus SMP itulah terus apalagi ya? Teman-temanku bawa motor sempat kelas 3. Nyumpetin di rumah temen. Kamu naik angkot, kok nggak jalan. Berarti waktu SMP mah masih dilarang ya? Iyalah, orang tua aku kan dulu punya motornya cuma Vespa. Oh iya. Dulu. Sampai sekarang ada sih, cuman di bengkel nggak tahu sampai kapan mau diambil. Karena terakhir dibenerin nggak diambil. Oh gitu? Dimuseumin sama orang bengkel ya? Dimuseumin? Nggak tahu. Harusnya mah tinggal ambil, cuman belum dibayar aja. Oh. Kita ngomongin apa sih? Iya tadi teman-teman sekolah di SMP. Alhamdulillah berkahnya memang aku punya teman dari SMP sampai sekarang lah, udah lama. Teman berarti udah 10 tahun lebih lah. 10 tahun. Ini udah bisa dibilang sama dekat lah. Betul. Terus yang seru lagi mungkin di SMP ya dijodoh-jodohin biasa. Oh, mak comblang. Jadi biro jodoh berarti, Pak? Ya. Terus pernah ngalamin namanya pembukuan yang aww, terus putus hati dengan alasan aku mau fokus UN, padahal besoknya jadian sama si Taufik. Berak sekebon. Itu berak sekebon. Dan ada juga yang Bapak kalau mau belajar UN. Ada lagi yang kayak gini alasannya. Kamu terlalu baik. Nyanggus mana jeung begal. Itu pacarnya sama begal aja. Oh, ini kowe mah. Hah? Enggak, beda lagi. Ntar dia nggak ganggu dulu tuh kalah. Beda lagi itu mah. Terus pernah ngalamin kayak gini nggak Pak? Dulu pas ini masih seputaran razia juga, tapi ini razianya yang lain. Yang tadi rambut, mungkin ini lebih ke ini apa? Pemeriksaan handphone. Kebetulan waktu aku SMA aku tidak punya handphone. Rambut pun kehitungnya masih sopan. Pendek lah, memang pendek. Karena memang dulu zaman aku tuh rambut panjang tuh SD. Jadi sempat waktu itu rambutnya kebelah dua gitu lah, cakep lah. Aku lihat dibayangin kalau asli cakep, deng gitu. Asli cakep. Rambutnya. Kau yang lihat fotonya waktu SD kan, belah tengah kan ya, kayak si Rido ya. Kayak siapa? Kayak adik aku yang tadi. Oh iya. Jadi kalau misalnya foto aku waktu kecil sama adik aku dibandingin sama ya. Cuma bedanya kok adik aku nggak, dia mah ke pinggir. Kok aku belah tengah anjir, kok pas lagi lari teng ijazah. Boleh di-spill juga. Jangan anjir udah. Kayak gitu. Terus udah kayak gitu teh SMP mah rambutnya pendek. Apalagi ya paling handphone gak punya. Aku dulu kegiatan gini-gini anak karate bro. Weis. Tapi nggak Wing Chun. Bentar doang. Enggak juga. Ada lah Wing Chun. Dulu terkenal almarhum kokain anak Bekasi Kota Bekasi Cimahi, Kang Joko almarhum Bager. Oh, itu guru. Bukan guru, pelatih sih. Pelatih. Nah, kalau di karate itu disebutnya apa sih? Kalau di taekwondo mah sabum apa gitu namanya teh? Oh, sabem. Senpai lah. Senpai. Iya. Siap senpai. Iya, Naruto emang. Pengen itu, aku manggilnya ke pelatih kita Hokage. Ya, nggak bisa. Hokage. Gitu. Paling gitu, apalagi ya. Udah sih, paling ya yang unik-uniknya mah ya pertemanan aja. Soalnya kalau misalnya mau diceritain mah nggak terlalu banyak yang menarik juga. Cuma kalau misalnya mau cerita emang banyak lah lucu-lucunya mah ada. Cuma ya lucu-lucu yang seperti pada umumnya mungkin ya. Jadi terkesannya di sekolah manapun juga. Oh pernah. Saya dulu pernah saking bucinnya Pak, membuat puisi Pak. Ais, apa tuh puisinya? Banyak lah. Membuat rekaman. Oh gitu. Ini kebetulan kakak dulu punya tape gitu yang bisa ngerekam. Jadi kita beli kaset kosong, direkam gitu. Kayak gitu. Terus ngasih kata-kata. Bukan boneka kecil tapi miniatur ya. Miniatur Naruto. Buat siapa itu? Ada, yaitu si Bedebah yang katanya mau jadi sama si Opik anjing.
Berdebak. Asli, sampai udah lulus dia ngedeketin langsung ngomong, kamu nggak pernah ngasih aku coklat, dah mati. Aing sasia aja. Bener. Dipikir-pikir pas ayeuna nah urang bobogohan deui kan yang manehna. Memang anaknya pintar, Cuman ya gitulah. Coba sempat ngedeketin juga beberapa orang lah temen SMP. Sempat aku tuh ngedeketin cewek cakep lah. Cuman ya dia mungkin kan ya namanya anak-anak zaman aku kan ya realistis aja pasti mencari yang tampan bukan? Betul. Gitu. Saya Kan bapak juga tampan. Enggak, Serius? saya biasa aja pak. Bapak kan boleh. Oh gitu, boleh lah teh. Kayak anak Afrika. Duduk kue. Iya itu. Ya kok bisa ngomong kayak Azam. duduk gue. Aduh. Nih bayangin aja bro, orang pakai hand body, ya saya mau pakai minyak goreng wah, Anjir. biar gak huri kan? Minyak goreng. Sumpah nih minyak goreng digini, cat, mata mastrang aja. Aku ingat hurik-hurik juga gitu. Kalau misalkan digini geret Sumpah pak, kalau hurik teh sama anak-anak disangkanya teh mandi, bukan gitu. Maksudnya dulu kan pakai sabun, bukan sabun cair ya, sabun batang tuh ke kulit tuh nggak nyerap sebenarnya, karena kalau bisa dibilang sabun batang tuh penggunanya udah dipakai didiemin dulu pak, nggak boleh langsung dibilas. Oh, didiaminnya berapa hari? 15 lah. 12 hari. Lama banget. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita dalam kamar mandi gini aja. Sampai mengkerut. Iya gitu. Si Etana mengkerut. Iya. Untung nggak notice. Enggak jadi. gitu. Kayak gitu pak. Ya. Jadi karena dulu memang apa keluarga aku ya hitungannya bukan nggak mampu sih, ada keperluan yang lain lah karena Ya, zaman itu handphone mahal ya. Papa Di tuh zaman itu ya. Nah, Bapak tuh ngomong, Bapak mah dulu pakai minyak goreng dari gorengan. Tapi Tapi emang sih- kebiasaan bapakku juga kayak gitu tau. Zaman almarhum masih ada, kalau misalnya beli gorengan tuh ya kotaknya berbeda diginiin ke kaki. oh kayak temen ada si Iki juga suka kayak gitu. Oh iya. Habis makan. Tapi si Iki mah jadi tampan anjir. Mungkin beda ya. Oh iya. Nggak tahu treatmentnya kayak gimana. Iya, mungkin dia mah gorengannya minyaknya ini kali pakai apa barco. Bagus. Betul, saya kan pakai Sonia. Sadia. Habis goreng kan asin. Nggak iya apa? Minyak jelantah. Iya minyak. Nah itu. Pas gitu. Jadi aku emang dari dulu dari satu keluarga anak-anaknya si mama sama si papa aku doang yang pakai minyak goreng itu karena takut hurik kan. Yang penting udah hurik lah. Makanya dulu mah zaman SMP kalau kalian mau tahu orangnya muka baju teh deril belang aja. Asli. Dia teh putih. Hidup aja. Lestreng. Bayangnya pakai minyak goreng ketanganin sama kaki ya. Kena matahari terus digoreng bos. Gitu. Oh. Hah? Enggak lah, nggak segini malah. Tapi maaf ya Pak ya. Ini maaf ya. Enggak sih, maafin lah kayak. Ada teman dekatku Apa? yang baru kenal ini. Terus dia tuh bilang, aduh itu sebenarnya ada apa ya? Turunan. Ya turunan dari orang Indonesia Timur enggak sih katanya gitu. Oh iya. Iya bener serius. Masih ada cetannya juga. Buat kamu yang nanyain, aku tuh sebenarnya turunan Jepang. Apa tuh? Turunan Jepang. Nggak mirip kan? Ya itu dia. Nggak. Sebenarnya aku tuh Jawa asli. Tapi memang itu aku ciri aja. Jadi memang apa ya? Almarhum kakek, ibunya si mama, itu rahangnya kayak gini bentuknya. Bagus. Betul. Jadi di Jawa mah langka nemu rahang kayak ini karena rata-rata orang Jawa bulat sama kayak orang Sunda. Tapi ini tirus. Gitu. Betul. Nah itu dilihat karena emang pas dilihat dari foto si Mbah teh sama saudara yang lain cuma satu Mbah doang tuh katanya turunannya sebelumnya ada apalah aku juga kurang paham. Ke mama, anaknya Mbah tuh kan ada banyak, kenanya ke mama aku tuh sama. Nah si mama katanya ke aku, sama kakak aku lah. Kakak aku juga rada tirus gitu tapi dia tirusnya nggak terlalu nunjukin banget gitu. Gitu. Nah udah kayak gitu dari bapak juga memang ada bukan turunan gitu banget, cuman memang dia si gennya rada apa ya si rahangnya rada kuat makanya ada aku udah fotonya lupa lagi. Dulu tuh sempat difoto ada aku saudaraku tuh anaknya omku 2. Jadi ada om A sama si om B. Sama anaknya salah satu juga pas direndengin sama aku foto bertiga mirip pak. Asli. Mirip anjir. Mirip karena itu tadi bentukannya. Jadi memang saya bukan keturunan Indonesia Timur. Saya keturunan Raja Arab. Raja Arab. Berarti
apa sih namanya tuh, teis hoki juga. Iya dong. Kan dilihat nih mukanya kayak solar. 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 Tapi nggak bau matahari. Enggak. Nah, jadi kan itu udah ya. Jadi buat temanku ini kan udah tahu kan jawabannya. Iya benar. Pak, Bapak temannya Raim Laude bukan? dan apabila tak bersamamu, pastikan aku jalani dunia bukan? Tapi Pak, ini Pak, ini sebuah cerita lucu juga Pak. Zaman saya kerja kemarin, saya dinas ke Ambon Pak. Terus gimana? Disebut Ambon, akamsi? ya? Nah, kocaknya gini. Gimana? Ketika yang lain biasa aja, aku kan orang yang senang mencoba ya. Ya. Belajar dong bahasa Ambon. Ngomong lah. Ambon manis ya. Ya, kakak mau makan tuh. Kita mau lapar nih, kayak gitu. Orang mana kok? Gitu kan. Bandung lah. Bandung sih kayak begitu bahasa. Asik. Kelar lah. Akhirnya apa? Kalau belajar ke Ambon sama saya. Diskon. Surya 27.000, saya bisa dapat 24.000. 3.000 hilang anjir, mantap. Ayo kita ke Ambon nih. Jangan main. Kakak Troy, kalau kau melihat video ini, Shopee gunungnya dong. Enak tahu. Jangan lupa tetap layar. Zaman SD SMA lah. Banyak yang nyangkanya sebenarnya bukan Ambon. Lebih ke Arab, Pak. Lebih ke Arab. Tapi emang kayak sih iya sih. Rada Arab dulu memang nggak mirip terlalu Ambon karena kan kalau orang Ambon dia lebih ke kotak banget. Kotak ya. Orang Arab kan dia nggak kotak kayak aku gini kan. Makanya sempat ngomong ayo turun Arab tuh ente gitu. Aku bilangnya Arab, ada Arab maklum. Arab maklum. Arab maklum gitu. Arab nanggung. Tapi Raja Salman mengakui nggak? Nah, kebetulan saya bukan Raja Salman, Raja Salim. Nah ya, gitu aja sih. Nah, terus SMP tuh dulu pernah nih ada satu kasus. Apa? Ya tadi seputar di raja tadi kan. Itu kan raja handphone. Dimana isi handphone tuh biasanya suka cari hitamnya lah gitu. Iya Pak. Banyak tuh ada temen yang ngasih folder, folder itu dalam folder lagi. Nih, apa Nokia, Flip ya, Samsung, anjir, pas folder A, B, C, D, E, F, G, oke, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, X, Y, Z, Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anjir. Ini kan pas sudah mungkin gurunya capek juga ya. Alah capek juga tapi ya karena emang mungkin tugasnya dia gitu ya. Jadi terus pas dibuka, apa ini? Bluetoothin dulu deh. Kirimin dulu deh ke saya. Anjir. Mohon maaf ya. Gak, itu mah zaman sekarang kan, mohon maaf ini mah ya. Sama-sama dewasa lah. Zaman sekarang mah judulnya judul bagus-bagus. Zaman dulu mah kan pakah ya. Judulnya ya Arab gokil. Pas dibuka, iya. Gitu ya. Anjir. Yang orang Arab dilemparin petasan, pantainya dikasih sabunnya. Jujur gini langsung marah yang lagi sholat. Imamnya langsung pergi. Oh iya, ini orang-orang. Tapi untuk case ini tuh beda, Pak. Arab gokil pas dibuka beda. Gokil juga. Kata gue, gokil juga nih anak SMP. Wah, ini pelajaran biologi nih. Oh emang iya? Iya, pas dibuka, oh ini pelajaran. Tapi sama saya belajar biologi nggak ada ya. Manusia. Parah banget. Oh, tidak. Terus kata gurunya tuh, wah ini parah nih ternyata pelajaran biologi semua. Tapi ngomong-ngomong baca pelajaran biologi, kayaknya kalau ngebahas kayak gitu mah orang Indonesia nilai biologinya bagus aja. Bagus Pak. Temen aku juga sama nih mereka juga. Yakin dah. Sama aja. Orang belajar biologi mereka pasti kayak gitu. Tahu gue gitu. Berak. Terus pokoknya itu paling wadidaw lah gitu. Mungkin kayaknya di sekolah-sekolah lain juga ngalamin lah ya. Pasti ngalamin. Entah apa sih dimanapun juga. Lanjutlah ke SMP lah. Jangan dulu. Ada yang paling kocak Pak. Oh ya lanjutnya nggak apa-apa karena yang kocaknya di SMA. Ya di SMA ya. Kebetulan. Disclaimer. Disclaimer, aku ini adalah junior yang jauh lah gitu ya dari angkatannya dia. Dia adalah senior gitu ya. Tapi kita belum pernah ketemu ya. Berarti
itu tuh udah apa sih? Apa? Menjelaskan banget gitu. Kalau Anda itu umurnya sudah Fuck. hai gitu kan. Iya lagi anjing. Nggak usah. Udah, nggak usah. Pokoknya Nggak usah. aku datang dia udah nggak ada gitu. Aduh, sebelum itu Hmm. saya pernah membaca Pak. Ketika kita berkenalan dengan cewek bule, jangan pernah menanyakan umur. Kenapa? Karena mereka merasa tidak pede. Emang iya? Iya, karena cewek bule itu biasanya penampilannya tua, tapi umurnya muda. Ada yang penampilannya muda, umurnya tua. Ya. Itu berlaku di saya sekarang pada saat kerja. Oh gitu. Akang ini juga, iya. Angkatan berapa Kang? Pas lagi di tempat kerja ada si Amadun. Wah ini ternyata paling tua. Iya. Selamat saya. Bayangin an. Dia udah masuk. Angkatan berapa? Tahun segini. Ada yang tahun segini nggak? Nggak ada. Akang paling duluan. Keselamatin ya. Keselamatin. Untuk datang Mang Madun. Tes. Angkatan berapa Kang? Segini. Yeay, saling. Nggak tua. Tadi kalau nggak ada si Amadun, nah ini ya yang dituakan. Habis. Udah pasti. Nah jadi dulu nih, aku Bapak jurusan apa Pak? jurusan ini Cicahem Cimahi. Saya nanya serius Pak. Oke. Anjir bahaya ini. Ngopi dulu Pak. Oke. Jurusan apa Pak? Di apa? Konstruksi. Oh iya. Ini dekat atau sama saya. Iya. Bapak di mana? Kuala Talu. Nggak ada lagi. Gitu. Pokoknya mah itu tuh apa sih? Jurusan di mana si bengkelnya itu pertengahan workshopnya tuh. Karena di sekolah kita tuh sejujurnya zaman Bapak udah ada ini ya. Power plant ya? Ada. Ada. Mas emang nggak ada. Tapi itu teh peralihan. Dulunya emang nggak ada, waktu pas kelas 2 baru diadain. Kalau di saya mah tuh ini menjelaskan dulu zaman saya mah ada 5 jurusan. Si Pintar, anak buahnya Pak Charlie, Ais ya. si Alim dekat masjid, nah, si anak Ripet, tukang tatalu. Nah, aku kayaknya masuknya ke si anak ribet. Betul, memang Pak Finaldi bukan? Tapi sama beliau tuh belum pernah, kalau nggak salah sih baru beberapa pertemuan deh. Bentar, sebelum lebih jauh, bisa dipause nggak sih? Bisa. Saya ke WC dulu ya, nggak kuat ngecing. Lanjut ke maaf ya, tadi ada sedikit gangguan teknis. Tadi kasih iklannya, nget gitu. Tadi katanya ini disuruh masukin ayam. Enggak. Suruh masukin motor aja. Motor. Tadi bilangnya ada yang bilang suruh masukin ayam. Enggak, kata siapa? Saya cuma bilang Mas, kuruyuk kata gitu. Suruh masuk. Tadi sampai mana? SMK. Ya. Terus SMK itu kira-kira aku pengen tahu nih ya, waktu pas zaman-zamannya Bapak lah gitu. Anjir, zamannya Bapak kan kelihatan jauh ya. Lah kan? Enggak usah. Lah, jangan udah. Pokoknya temen Bapak tuh dulu pernah ada yang satu kerjaan sama aku dulu di Batam. Kenal saya emang? Hah? Kenal saya emang? Kenal dong. Cewek ada. Oh iya. Temen Bapak, temen sekelas ya? Kamu sekolah? Temen seangkatan nggak? Iya, pakai kacamata? Ya. Pakai kerudung? Ya. Iya. Emang kenal saya? Kenal dong. Emang bilang apa? Ya aku nanya kan gitu. Saya kenal sih. Teh dulu di ini ya, di SMK ini ya. Iya. Kamu emang di mana SMK-nya? Ya sama teh, saya sungkem dulu teh. Kan junior ya. Sungkem dulu teh. Gitu. Terus? Teh kenal sama ini nggak? Yang orangnya kayak orang-orang Indonesia Timur. Katanya gitu. Ini teman-teman seangkatan tuh teh. Iya betul. Teman saya perjuangan betul. Dia adalah orang zaman dulu mah dia orang Tegas kan. Orang Tegas. Oh galak Pak zaman sekolah mah. Tapi sekarang juga sih kayaknya roman-roman Tegasnya sih masih ada. Masih ada memang. Karena kan dia juga udah jadi ibaratnya apa ya namanya tuh? Mandor apa ya? Mandor. Mandor mah. Ayo kita Mandor Ribet apa mereka? Nggak gitu aja. Enggak ya, pokoknya ada apa sih, dia udah punya anak buah lah. Iya gitu. Nah, itu Pak salah satunya Pak yang kocak Pak waktu saya kerja. Kenapa? Angkatan saya itu ternyata kan sudah pada senior ya. Saya mah masuk perusahaan itu waktu itu baru diketawain Pak.
Orang yang hilang anjing. Disebutnya juga orang yang hilang. Orang yang hilang. Orang yang hilang karena harusnya bareng sama mereka masuk teh. Oh, berarti kasusnya sama kayak aku juga. Oh iya. Teman-teman aku tuh dari 2014 begitu lulus sekolah langsung celeng di sana. Sedangkan aku kan melipir dulu. Betul. Tahun 2019 baru ke sana. Pas nyampe sana, kamu. Oh, Bapak baru 2 tahun. Hah? Di sana 2 tahun. 3 lah. 2023 kan udah loncat sini kan. Nah, jadi pas datang ke sana, emang teman-teman seangkatan ada dari 14-an. Nanya, kamu sok kata siapa cik nama aku gitu kan. Nggak tahu lupa. Bapak tuh dia tuh enak. Orang tahu muka nggak tahu nama. Saya tuh terkenal, Pak. Ya, Pak. Terkenal, Pak. Nggak ada yang di saya, Pak. Saya tuh tukang main tiap kelas. Nah, jadi itulah di sekolah itu saya tuh tukang terkenalnya tukang main, Pak. Oh gitu. Jadi setiap kelas tuh apa? Malam. Enggak, emang aku tukang main. Tiap kelas tuh pasti ada temennya. Gitu. Ayo, gimana? Ayo main. Gitu. Enggak, memang pertama tuh awalnya gini. Batuk lagi. Jadi aku itu dulunya tukang mainnya tuh gini. Sebenarnya zaman SMP juga tukang main. Zaman SMP juga terkenal. Nah, pas SMK itu memang pertamanya daftar jadi ketua OSIS. Wih, asli daftar, OSIS? Pak, betul. Biar apa, Pak? Daftar OSIS biar apa? Ya pengen, bukan jadi daftar OSIS, ketua OSIS. Oh, jadi ketuanya? Betul, pengen aja. Gitu, karena kan merasa bahwa SMK ini dididik oleh militer. Asik. Pasti harus ditegaskan. Oh gitu. Laila dik aja. Kok ini tegaskan teh kalau orangnya bahan poyokan. Asli. Iya, wah berarti musuh kelas gitu kan. Betul. Tapi biasanya sih kalau teman-teman yang masuk ke apa ya ibaratnya organisasi sekolahan lah gitu ya, yang dibina sama sekolah tuh rata-rata suka dimusuhin. Enggak juga. Zaman aku mah enggak. Oh, gitu. Karena mungkin zaman aku mah ya memang semua bekerja sama gitu. Jadi enggak ada yang namanya anak OSIS. Oh, aku tahu bekerja samanya kayak gini. Kalau misalkan ada razia, iya ya razia, hati-hati ya. Betul. Jadi saling nutupin itu ya. salah satunya. Jadi saling nutupin. Betul. Zaman angkatan kita memang saling nutupin. Kedua, memang zamannya kita bukan orang cepu. Tapi nggak ada. Zaman angkatan aku mah nggak ada cepu. Jadi siapapun yang di organisasi nggak ada yang namanya terus itu rambutnya gondrong, terus itu apa, nggak ada. Itu urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Betul. Nggak ada. Bahkan kita mah kocaknya kita zamannya aku, ketika upacara ada yang nggak bawa topi suruh di belakang, Pak. Oh gitu. Jadi Saking ditutupin. Kalau nggak di tengah. Oh, berarti bagus solidaritas. Emang zaman aku solidaritasnya bagus, makanya pada kenal. Apalagi tuh aku tukang main. Dulu tuh pertama main tuh pertama kenal banyak teman di kelas tuh di beberapa kelas karena pulang naik kereta. Ketemu dong. Oh, rata-rata ini ya teman-teman yang rumahnya Bandung coret ya? Iya. Naik kereta dong, bareng di situlah baru jadi mulai kelas ini ada teman, kelas ini ada teman, kelas ini ada teman gitu. Makanya pas masuk ke perusahaan yang sebelum yang sekarang, masuk tuh udah kayak yang orang hilang. Udah gitu langsung pada tahu gitu maksudnya. Karena kan memang ya tukang main juga gitu. Udah kayak gitu, pengalaman uniknya adalah karena kita berangkat naik kereta ya. Turun di stasiun tujuan teh berasa kayak suzuran aja. Langsung turun teh aja, sekolah mana anjir? Langsung blur gitu loh. Langsung banyakannya. Bayangin aja di Bandung coret sampai ke stasiun tujuan, Pak, penuh, Pak. Kayak gitu sebenarnya. Mantap banget ya. Wah, alhamdulillahnya gitu, alhamdulillah. Makanya waktu pas aku masuk ke perusahaan sebelumnya, karena teman-temanku sudah hitungannya jadi engineer, jadi senior, jadi GL ya. Ya lumayan lah, ya privilege lah gitu. Kalau ada datang kan orang kang gitu ya. Ibaratnya dia pas datang mereka nyuruh aku petatap-petetek aja. Misalnya kayak contoh gini, ada suatu kerjaan di mana anak-anak si mekanik ini ngerasa bahwa mereka lebih senior di situ. Nyuruh lah seenaknya. Dia panggilkan gitu katanya. Ohnya kalem weh gitu. Tiba-tiba ada temanku nih turun. Cir, non mana di dia cina? Mana nih request lain orang udah barudak cina. Padahal mah geus we bae cina kata dia teh enggak enak akunya. Geus bae tenan naon. Nyalah anak-anak teh. Kan eta saha? Bawa turunan orang anjir cina. Wis. Langsung aja. Kan beres kan Kobi. Ada yang sungkem enggak? Sungkem kan. Langsung mantap, Bro.
Emang anak mana? Anak iyo, Jir. Kata sabaraha, jeung urang yang mana? Guys. Oh, zaman Bapak pakai apa? Oh, dede ketika Bapak naik angkot Apanya? ke sekolah. Ke sekolah tuh biasanya naik angkot. Tapi pernah waktu itu sekali-kali naik motor. Oh, Naik motor karena emang waktu itu tuh awalnya itu kan sering diantar. Sering diantar karena emang motor satu kan, berebut sama si bapak. Nah, si bapak tuh sempat waktu itu tuh nitipin ke satpam. Pasti kenal lah satpamnya gitu. Yang gemuk-gemuk. Suka nongkrong di tengah jalannya itu gitu kan. Mana ya sih? Pokoknya agak galak lah gitu ya. Nah, terus abis itu tuh. Tapi kan Bapak kok naik motor gitu bukan zaman sekolahnya ditanyain SIM sama STNK ya? Nah, jadi gini. Karena si bapak teh emang udah deket nih sama satpam-satpam di sini. Jir, takaci anjing. Karena emang sering diajak ngobrol. Orang privilege cuma baturan, bangsa privilege-nya satpam anjing. Iya dong. Jadi kan si bapak teh sering ngobrol nih sama satpam yang di sekolah teh. Iya. Sampai waktu ada suatu waktu si bapak teh nitipin motor karena si bapak teh ada perlu ke Samsat gitu kemana. Iya. Bilang terus nelpon kan si bapak teh. Tapi itu nanti motor bawa aja, udah diparkirin tuh di dalam sekolah. Asli kata gue tuh gitu. Asli, aduh takut tuh ya. Nggak usah takut kalau udah bapak titipin ke satpam di situ. Gitu. Aja udah gitu tuh. Pas pulang teh pulang weh. Naik angkot udah lupa. Terus nyampe rumah baru ingat. Tadi cek perasaan asal dititipin motor sama si bapak. Terus balik nyari kan. Nelpon si bapak. Pak di mana? Di Samsat. Kamu udah pulang? Udah Pak sana. Oh gitu. Bawa motor kan tadi? Nanya kan gitu kan? Motor. Oh di parkiran motornya. Balik lagi dong Pak. Iya. Udah nyampe rumah, udah duduk manis. Balik lagi. Sama satpamnya. Hari manis. Tapi ada cerita, coba ada cerita. Ini bukan tentang aku ya. Ada cerita, ini mah pure dari orangnya. Jadi si wanita ini pergi sekolah membawa motor, pulang membawa helm. Ya. Motornya ditinggal anjing. Ditanya sama orang tuanya, ini mau helm motor mana? Baru ingat, balik lagi ke sekolah. Itu sekali. Kedua kali pergi berangkat pakai motor, ya. Pulang-pulang panik, kunci motor nggak ada, begitu. Bikin satu sekolah panik. Waduh, di mana kunci motornya? Di mana? Di tas. Bedugal itu anjir. Pakai tawa pengumuman. Siapa yang menemukan kunci motor ini? Nggak ada yang dapat. Tiba-tiba pas dia lagi ngorek tas, ada satu sekolah udah panik. Nih yang kocak yang ketiga kali. Lagi adalah cara study tour lah ke sebuah perusahaan. Motornya direndengin. Ya sama. Tiba-tiba dia datang panik. Kok helmnya beda? Dimasukin kocinya nggak bisa. Nyalain tukang parkir. Kita sama tukang parkir, motor yang mana? Yang ini, cina. Tapi helmnya beda. Bentar, tapi pakai helm ini bukan. Kata tukang parkir helmnya simpan. Oh iya, ini motor helmnya iya. Motor mana? Ya iya, gigirin. Sama dong, dicobain. Bisa. Kan lagi study tour ya bangsat. Bisa gitu maksudnya. Bisa lupa ada motor harupun. Ada kualitas anak Indonesia saat ini kan. Oh iya, terus ada gini Pak. Awak puas kau nyai. Ya ada momen lucu juga nih. Anak-anak yang mungkin bilangnya agak badung ya gitu. Badung. Aku mah enggak ya. Aku juga punya teman Pak, maaf potong lagi. Aku punya teman. Gimana? Lakinya pakai motor Vario, ceweknya pakai motor Aero. Padahal deket, minta dijemput. Deket. Terus mau pulang juga nungguin lakinya lembur. Iya. Aduh pulang aja ya. Iya. Gitu emang. ini cerita. Ini ada cerita ini temen. Oh iya Pak. Kebilang Badung sih. Oh ini aku juga dapat ceritanya dari teman-teman lagi gitu. Iya. Gimana kan waktu itu tuh temen tuh mabal bolos lah ya. Yes. Bolos gitu ceritanya. Karena emang di sana tuh emang udah hal yang udah biasa lah gitu ya. Bolos kayak gitu tuh. Jadi sewaktu-waktu ada bangunan di agak belakang sekolah.
itu tuh emang nggak ada pagernya. Jadi cuman tembok berapa meter, 2 meter lebih dikit. Mereka tuh naik SMP SMA. Oke, SMK. Jir, Pernah terus. naik situ. Terus dia loncat ke sebelahnya. Ya. Sebelah sekolah. Pas loncat ke sebelahnya, mendaratnya di mana, Pak? Mana? Di Samsat. Ya iya anjir. Pas turun, lah kok Samsat? Nah, kan sekolah kita sebenarnya Samsat kan. Langsung di Samsat. Terus mereka tuh langsung Untungnya teh enggak, untungnya kita pas lagi itu enggak langsung dihajar tata orang gitu langsung di tanda tangan gitu gitu ya udah. Ya gitulah biasanya mah yang anak-anak yang kebilang agak badung lah gitu. Oh iya. Kalau dari jurusan Bapak yang unik dari jurusan Bapak apa? Oh, Buat aku jurusan aku yang unik meliwat. Di apa melewat, di aku merujak. Oh iya. Pohon kita kan di tengah-tengah itu tanah sengketa kan? Di sengketa. Tanah sengketa Pak. Itu kan ada pohon mangga. Ada pohon mangga, ada pohon pepaya. Nah, jadi ceritanya gini ya, dulu waktu pas sama ada kenangan nih sama pohon mangga ini. Betul. Ya waktu pas lagi uji kom. Ya. Lagi apa sih? Istirahat. Ya. Anak-anak tuh ngide. Wah, ini mangganya kayaknya udah pada matang nih. Yes. Banyak kan? Betul. Naiklah. Betul. Beberapa orang. Terus gitu, naik lah. Udah turun banyak banget, lebih dari 10 kalau nggak salah 10 buah. Akhirnya ngide juga nih teman-teman, kita bikin rujak yuk gitu. Udah dibikin lah rujak. Nah, udah beres si apa sih rujaknya itu udah beres. Kan teman-teman tuh niatnya baik juga ya gitu. Ngasihin lah ke guru-guru. Ada guru juga kan di dalam si workshopnya tuh. Ngasih lah gitu, Pak. Rujak Pak. Wah, rujak dari mana nih gitu kan. Terus bilang, itu Pak tadi di pohon katanya. Oh iya udah makasih ya gitu dulu. Makan lah gitu bareng-bareng. Terus pas jam 3 istirahat kedua, guru tuh langsung nanyain, tadi yang apa namanya tuh? Yang ngambil mangga siapa aja katanya gitu. Tolong sini semuanya katanya. Hampir semuanya dong. Ya. Terus dibarisin semua. Sikat dong. Disikat satu-satu. Ditendang. Satu ditendang. Yoi, mantep dong. Dulu ada Bapak almarhum namanya itu yang sering ini apa? Nendang pantat gitu kan. Disebutnya kan tendangan Tsubasa. Oh iya, betul. Tsubasa juga ada. Iya kan, ditendang satu. Duk sini. Habis gitu. Kok ditendangin gitu? Kan teman-teman tuh mungkin bingung kan, kok ditendangin gitu kan. Padahal tadi udah dikasih buah gitu kan, udah senang juga kan ngeliat buah itu gitu. Terus sama guru tadi, kalian sadar nggak katanya? Iya Pak, kenapa Pak? Katanya, itu mangga itu tuh sebenarnya bukan punya kalian gitu. Kenapa kalian apa sih namanya tuh ngambil tanpa sepengetahuan orang gitu? Harusnya kan kalian ini dulu apa namanya tuh izin dulu lah gitu. Siapa yang apa provokatornya katanya? Dia nunjuk kayak ada temen lagi gitu. Wah itu langsung dikepret bolak-balik. Digampar bolak-balik. Untungnya zaman dulu itu bonusnya. Untungnya zaman dulu sih bapak itu nggak pakai batu aki ya. Iya bener, kalau pakai mah sebalik lagi. Kalau aku mah kan emang penikmatnya, jadi enggak Anjir, penikmat. Jadi kan cuma nikmatin si buahnya aja, jadi enggak ikut-ikutan. Ya inilah biasanya orang-orang kayak gini ya. Maju umur belakang. Iya, aku juga gitu. Emang kayak gitu, Pak. Dia kan bilang ngelihat kan gitu anak-anak pada naik. Oh iya, sok agehan lah satu gitu kan. Kita sisainnya satu gitu. Iya, udah senang. Itu ngambilnya lebih Pak dari 10 kalau dihitung-hitung mah berapa gitu. Kan itu karena Pak gurunya marah karena kata gurunya kita kan jatah aing ya gitu. Terus ada juga yang di kantinnya siapa gitu ya, istrinya Pak Akum. Ya. Nah kan memang suka gorengan itu. Ya. Ini kan suka ini gorengan. Ya. Lagi rame dong istirahat. Itu teman-teman wah parah ya. Darmaji pasti. Bi. Tadi saya ngambil segini. Aktualnya mah nggak segitu. Segitu emang. Enggak ada ini perutnya siapa PKI ya. Berdak. Bala haram. Perut haram. Itu apa aja. Pengawasan dari temennya bukan dari orangnya. Nah, kalau saya Pak ada yang kocak Pak. Gimana? Dengan saya kan belajar tata lu dan mengelas ya. Ya. Kelas asitelin dong. Kelas argon.
panas dong. Gurunya kan bilang, setiap barang habis jelas jangan dikasih air. Nanti keratan. Tuh. Ya. Ada yang si pintar ini bagus, mencoba gak dikasih air, dicudahin, bau dong. Dilemparin ke anak-anak gitu. Anjir kan ngapain ya? Itu kelakuan pertama, itu kelakuan pertama dia. Kelakuan kedua, pas listrik, panas dong. Ya. Sarung tangan listrik nggak ada, pakai seragam, bolong lah. Ide juga ya. Itu masalahnya. Si Bedul itu kakaknya di jurusan Anda, Pak. Adanya di saya. Dia tuh kembar, makanya. Kakaknya Bedul juga. Kakaknya enggak. Sesuai namanya Bedul. Kakaknya kalem. Oh, kakaknya kalem. Adanya mencemaskan. Kakaknya tuh ini ada mencorengkan nama keluarga. Tapi emang sebenarnya kalau misalnya kata anak-anak di jurusan dia, kakak juga maciwo, cuma dikasih maciwo adanya. Iya. Gitu. Tapi rata-rata emang kayak gitu ya. Tuh. Aku juga gitu. Kakaknya pendiam, adiknya agak oces. Gitu. Tapi pendiam tapi menghanyutkan. Enggak. Gitu, Pak. Kalau jurusan aku dulu sempat terkenal apa gara-gara zaman kelas 1 atau kelas 2. Sempat terkenal karena nyanyi. Maaf ya. Nggak usah disensor lah. Tapi lagunya cukup kocak juga. Apa? Uwaewe. Iya tuh anak-anak gitu. Udah beres. Tiba-tiba ada guru datang yang tadi nyanyi uwaewe siapa? Panggil dong. Aku nggak dibawa. Iya. Bawa ke ruang BP. Suruh nyanyi lah di depan kepala sekolah. Uwaewe, udah beres jadi gambar. Beres ke kelas usia aja tenggelam sih bos. Sorry, saya hanya penikmat. Balik lagi Pak. Iya. Berarti yang jadi penikmat itu selalu apa? Terselamatkan. Ibarat tukang kamera. Yoi. Untuk saat itu betul. Itu sih itu kocak. Parah juga ya. Iya lumayan lah. Kayak gitu itu. Terus zaman saya juga pernah ngalamin. Pernah ini nggak sih apa sih namanya yang sekolah tuh yang bukan turun dari rel, yang apa namanya apa ya? bukan yang ini, yang apa? Yang kayak mengeningkan teh, bayangkan orang tua kalian. Oh, ISQ ya. Waktu pas disebut kan ada yang kata teh, bayangkan kalian pulang ke rumah, ada bendera kuning. Oh iya. Saya tuh nggak nangis Pak, tapi teman-teman saya pada nangis. Ya. Karena saya orangnya FOMO ya. Ikutlah pura-pura nangis. Tapi ujungnya dipikir-pikir nangis juga karena berpikir, wah bener juga kalau misalnya pulang tiba-tiba kalau orang kumahnya. Ternyata tuh kalimat kayaknya tidak beres gitu. Bayangkan ketika kalian pulang ada bendera kuning, rumah kalian jadi markas. Kan saya bingung juga ya. Gitu loh maksudnya. Pikir-pikir dulu sedih, dipikir dulu mah kayaknya sedih banget sampai rumah kayaknya pas aina mah pikir-pikir ngapain yang curi ke gitu. Makanya itulah salah satu. Iya, pokoknya kalau udah ISQ kayak gitu tuh biasanya langsung roman-romannya, wah pasti ingatnya ke situ. Gitu. Tuh. Tapi kalau misalkan ujung-ujungnya ke situ, wah kebangetan itu. Memang sih makanya. Nah, saya kan waktu SMA kan pulang pergi naik kereta nih. Nah ada kejadian unik di mana waktu saya naik kereta itu ketemu bencong lah. Gak tahu kenapa aura saya teh takut Pak sebenarnya sampai sekarang juga masih ya. Sama banci. Ya, ada mengeri lah. Karena zaman-zaman kerja di tempat yang kemarin juga kalau ada bencong, aduh maaf sis nggak ada uangnya nggak apa-apa pegang jenggotnya aja takut. Pegang jenggot. Benar. Takut apa? Nah, takut lah. Zaman SMK itu ada juga. Tapi dia mau baik. Di situ suka ada di stasiun situ lah. Jadi baik itu suka ngasih duit si banci. Ya, kadang nawarin gorengan juga. Oh iya? Ngobrol suka emang gitu baik-baik emang situ baik. Nah, itu salah satu yang unik juga sih, sama paling yang kejadian unik paling keren mah buat aku adalah beli gorengan pisang goreng, ubi goreng pakai saus. Berarti perpaduan manis dan sehat. Asli Pak. Kayak gitu Pak, anak-anak tuh datang kan BO tuh gorengan 500 ribu kalau nggak salah. Udah beli tuh pakai saus udah enak banget tuh, lumayan. Apalagi paling kocak dulu di stasiun situ kan ada masjid ya. Ada. Nah, hari Jumat nih. Jumatan dong. Ya, bayangin. Ini lagi atahiyat, ini kita lagi atahiyat udah rada rewas karena apa? Kita tahu jadwal kereta kalau misalnya lewat lagi lama lagi nunggunya.
lagi tahiyat nih, tiba-tiba bubar jembatan. Bubar jembatan aja. Pada naik ke kereta semua, sepatu di teng-teng, ada yang pakai sepatu, buru-buru aja. Belum beres sholatnya. Belum beres. Belum beres. Beli tiket enggak. Langsung. Sampai kereta tak baru assalamualaikum warahmatullahi. Bayangin, Dibakal dulu sholat. dibakar dulu. Bayangin udah deg gitu kan. Gitu kan berarti udah itu tuh kan, pintu kan langsung bodo amat kali itu. Semburu set ambil lari aja. Udah kayak cacing kepanasan. Itu yang bapak-bapak yang sebelahnya mungkin pada kemana? Iya, langsung ya nonnya gitu. Tapi Di situ itu mah aman. Itu mah bancinya yang modelannya kayak Syahrini nggak sih? Kan ada tuh. Nah, kok ini mah dia memang tidak apa nyebutnya ya? Banci yang tidak membanci-bancikan, Pak. Oh, jadi kalau Kayak misalkan yang- suaranya asli ya asli. Iya, gitu. jadi bukan suaranya, jadi ya suaranya cewek-cewekin. Cuma Oh. maksudnya ya kalau ngobrol mah biasa. Kalau kita kan saya tuh kan paling takut ketika ketemu banci. Setelah di perempuan apa di Perempuan banget. ya, Feminim banget. Feminim banget. Badannya pemain futsal, kakinya pemain tenis. Bukan mandor ini kuli. Tangannya mandor kuli. Hey! Gede ya. Gede. Dijenggut rontok gigi, Pak. Bagus ya. Hah? Yang kesiangan. Mau cek kesiangan yang mana? Enggak, itu mau waktu naik bus. Alternatif kedua kalau nggak naik kereta naik bus, Pak. Di antara sama si Bapak sampai di alun-alun Cimahi lah. Ada bencong kesiangan, Pak. Ada, Itu Pak. bencong kesiangan. Saya berangkat tuh jam 6. Jam setengah 6 sampai Cimahi itu jam 6 kurang. Ada bencong, Pak. Saya ingat banget sama si Papa almarhum. Pasti setelahnya adalah selalu pakai baju warna merah. Oh gitu. Jalan. Atau kalau misalnya udah diturunin si Papa tuh, kalau lihat dari jauh, Bapak gue jahil ya? Bukannya nunggu si bencongnya pergi baru ditinggalin, enggak. Diturunin langsung ditinggalin. Kan saya takut digodain ya. Untungnya bencongnya nggak tertarik sama saya, Pak. Untungnya itu, makanya salah satu yang gitu. Ngeri. Bencong kabarangan sih jika dengan diskon beren. Kalau teman-teman dulu ya, jadi sepulang sekolah itu biasanya kalau misalkan masih ada waktu, nah kita main dulu deh, naik kereta dulu kemana gitu. Oh iya. Nah di dalam kereta itu kan ada bancinya teh, si bencongnya teh kayak modelannya kayak Syahrini, rambutnya agak panjang tapi diikat. Oh langsung nyanyi, aku tak biasa. Enggak, tapi dia tuh emang itu mah ada tuh. Oke lanjut. Nah udah kayak gitu tuh. Salah lagu, sorry. Ya udah kayak gitu tuh ya. Si temen tuh emang waktu pas di dalam kereta tuh emang sering jalan-jalan gitu buat ngehindarin Konektor. ya, ngehindarin konektor, jalan-jalan. Konektor ada di kereta yang nomor berapa gitu dia langsung melipir. Gitu. Ya. Sewaktu-waktu dia ketemu ada di kereta satu kereta itu dia ada banci juga si bencong itu lagi ngamen ceritanya. Habis kayak gitu tuh temen tuh sebenarnya nggak ngomongin dia, nggak ngomongin si bencong gitu, karena dia tuh lagi fokus aja buat ngehindarin konektor. Entah kenapa pas mendekat ke si bencongnya tuh langsung tiba-tiba bilang, mana yang ngomongin orangnya? Kaget Pak, ngomongannya langsung keluar aslinya. Digeplak, temen tuh digeplak. Ngeri banget sih. Tapi geplaknya bukan geplak laki-laki, geplak cewek. Iya. Gitu. Tapi ya kagetnya ya karena emang suaranya ngebas. Yang salah satu yang unik juga waktu naik kereta. Itu temen-temen lah. Kita tuh bermain ke stasiun Bandung lah, teman sekolah. Kan dari sekolah saya ke stasiun Bandung tuh jaraknya cuma 10 menit lah pakai angkot. Kita pakai kereta, kembali ke stasiun situ. Tungguinnya 2 jam. Buset. Yang jadi pertanyaan, ngapain anjing? Lu naik angkot aja ke sekolah udah 10 menit. Nungguin kereta 2 jam. Blow on. Yang kocak lagi temen gua. Naik kereta ke Cibatu. Berangkat pagi. Pulangnya malam, Pak. Buset. Kan Cibatu cuma sekali jalan. Iya bener. Gak ada Jalan, dikali dia ada balik lagi kali, nggak ada. Pulang-pulang malam, besoknya emangnya kemarin tuh sekolah, Cibatu ke Cibatu, sebentar balik dia, repek tentu, cenanya menghindari sekolah padahal dia. Ada juga, ini teman juga nih ya, gitu. Agak kacau juga nih orang. Jadi dia teh waktu pas lagi pulang sekolah, naik bis yang 3/4 itu, yang warna biru. Nah udah itu tuh,
duduklah di samping aku kan gitu. Dia bilang dia tuh sebenarnya rumahnya di sekitaran Cimindi. Gitu. Kebetulan aku juga mau turun di situ sama teman-teman yang lain. Terus dia tuh bilang gitu ya, Cep, nanti bangunin ya katanya gitu. Aku mau tiduran dulu bentar. Oke, kata gue, aman. Udahlah gitu. Nyampe Cimindi, aku nggak turun aja sama teman-teman kelas gitu. Pas jalan kaki, aku tuh asa inget. Tadi itu temen teh asa belum kebangunin gitu. Ya udahlah biarin lah gitu. Mungkin nanti dia juga bangun gitu. Tas tiba-tiba dia tuh langsung dulu tuh kan masih zaman BBM lah. Iya. Masih zaman BBM-an. Jam berapa lah gitu agak siangan. Dia tuh langsung bilang, anjir aing ditinggalkeun cenah katanya. Aing turun di deket apa katanya udah lepas dari Cimahi ke sana gitu. Oh, gitu Bang. Ketiduran gara-gara ketiduran itu, Pak. Kampret katanya. Jadi pada larang kan, Pak nanggung aja teruskan. Soalnya kan dulu mah kereta tidak terhitung sekali jalan Pak. Oh, aku kemarin naik kereta terakhir tuh udah nyampe stasiun tujuan. Kita di keliling area. Sorry. Jadi nggak boleh ada orang lagi. Zaman kita dulu mah enggak. Beli tiket sekali udah, kalau nggak turun dibeli kereta nggak akan diusir. Makanya anak-anak suka senang aja gitu main. Ke Padalarang dulu, baru balik lagi gitu. Kalau sama gue dulu. Terus ada juga ini Pak, jadi dulu tuh senior di atas tahun lah gitu. Dia tuh orangnya tuh kayak yang sok-sokan lah gitu. Jadi dia tuh kayak yang apa ya, jadi senior lah gitu, senioritas gitu sama teman-teman satu angkatan, satu kelas. Emang kebiasaannya pulang sekolah itu suka nangkring dulu di stasiun Cirebon. Emang sepi stasiunnya. Aduh. Pokoknya ya sekitaran situ lah gitu. Terus akhirnya ada anak Ciroyam juga nih. Beda kalau dia mah kan suka ke pasarnya kan belanja kan. Enggak lah. Kan enggak kan. Kosannya dia kan dekat situ. Oh iya. Belanjanya juga ke situ dia sama. Nah udah kayak gitu tuh. Dia tuh emang punya langganan tukang rokok. Namanya tuh si Emang siapalah, lupa lagi disebutnya tuh. Emang karena sering ke situ, akhirnya waktu pas lagi ini ada lah di satu waktu mungkin lagi pembagian rapot. Kebetulan memang harus sama orang tua. Temen tuh mungkin takut mungkin ya bawa orang tuanya karena emang dia catatannya agak lumayan merah juga lagi. Itu tukang rokok diminta tolongin, Mang. Ampura Mang, cosplay jadi orang tua saya boleh. Dateng Pak asli si Mang tukang rokok itu datang di sekolahan. Pas lagi di aula kan dikumpulin semua orang tua. Aku teh lihat, aku teh baru anjir itu tukang rokok di Cirebon. Ketawa semua kan anak-anak. Si Mang itu bilang kayak gini, gitu. Asli bawa tukang rokok jadiin orang tua. Iya karena memang zaman-zamannya kita masih ada anak-anak yang memang orang tuanya jauh. Bisa sama mamanya gitu. Tapi ke siapa gitu. Ini masih tukang rokok di stasiun. Hampurannya sekarang kata-kata lah pas beres itu tuh langsung dikasih ini duit gitu. Mengginuhun. Ngeri aja, ngeri. Ada temen yang sampai kayak gitu. Terakhir nih. Ya. Apa megang handphone zaman kapan Pak? Dari SMP. Kalau saya kebetulan megang HP dari SMK. Oh gitu. Dulu beli sendiri juga HP Asia. Asia Hidayah. Gobang Gocir. Gobang Gocir. Asia. Per karakter. Waktu saya punya HP, cewek pertama yang saya chat adalah Teh Gia. Teh Gia. Aku tahu Teh Gia. Bapak punya IG-nya enggak? Aku lupa. Aduh, itu cewek pertama yang saya chat. Oh itu primadona dulu di waktu zamannya itu. Zaman aku kan yang terkenal tuh Teh Gia sama Teh Reni. Cuman katanya ke Batam Teh Gia. Makanya waktu aku Batam. Waktu aku kerja tempat kemarin aku nyari-nyari dia cuma nggak ketemu. Itu cewek pertama yang aku chat. Tapi emang cantik Teh Gia. Cantik, boleh banget bos. Iya boleh. Badan bagus, tinggi. Wah itu dulu kayak gitu. Rambut panjang, lurus. Sekarang udah ibu-ibu. Iyalah, sekarang udah gue ibu gitu. Nah terus saya ingat banget Pak, HP Asia adalah satu-satunya HP
yang getarannya bisa mengguncang satu kelas. Bayangin. Nokia 3310 getarannya standar. Asia kedengeran satu kelas aja. Gitu. Iya. Bayangin itu di meja. Anda bayangin kalau ditaruh di celana, Pak. Getarnya sampai biji anjir. Sumpah. Itu gede banget itu orang. Bukan masalah itu, saya ngalamin, Pak. Dia taruh di saku. Di saku. Betul. Getarnya sampai ke biji, Pak. Nggak enak, Pak. Kok nggak nyaman gitu. Sampai akhirnya pas dilihat, ternyata si papa kan, ya udah matiin aja udah gitu. Nggak nyaman, Pak. Sok bayangin ditaruh di sini. Sama kita kedaduk. Gitu. Dan jeleknya kita nggak paham juga bahwa ternyata kan ada mode silentnya. Ya. Iya itu benar. Nah. Kenapa Bapak nggak diaktifin? Emang tolol. Gak inget. Nah, terus yang kocaknya lagi dulu sempat ada namanya guru-guru yang PPL. Nah, ada namanya Buzeza ya, Pak. Anak UPI, Pak. Anak UPI. Aja dikerubutin. Dikerubutin, Pak. Sampai dia berakhirnya kita merasa kehilangan itu guru PPL pertama yang baik lagi deh. Baik. Bahasa Indonesia baik banget. Sampai kita follow di Facebook. Oh gitu? Anak-anak tuh sama anak-anak. Waktu dia menikah kita pada patah hati semua. Perayaan patah hati. Perayaan patah hati. Kita ngerayain patah hati sendiri ya? Ya. Satu kelas anjir, deh. Kalau ada lagu Sandra waktu itu, kita satu kelas nyanyi lagu Sandra kayaknya. Sudah kami. Udah satu kelas tuh. Nanti di Pangandaran dispilasi. Jangan udah itu aja. Paling itu sih, sama yang paling unik. Salah satunya angkatan aku adalah guru jurusan aku. Apa? Bapak tahu nggak istilah toge? Tahu nggak? Nah itu kan jurusan bapak guru saya yang bikin. Oh, aku kira siapa? Toge. Kenapa disebut toge? Karena toge itu kan identik dengan kesuburan pria ya. Itulah si bapak kayak gitu. Nah, terus sama kedua, kalau misalnya bapak tahu, kalau ada di sekolah kita, kalau ada slogan balik anjing. Nah, itu si bapak itu juga yang bikin. Balik. Angkatan siapa? Angkatan kita juga. Karena apa? Kenapa itu bisa dulu bikin? Karena kalau kita tuh punya perjanjian dulu, kelas kita. Kalau guru telat 15 menit, kita boleh pulang. Apalagi jam pelajaran terakhir. Oh, aku pernah dengar itu. Ternyata historinya dari zaman bapak sekolah saya, angkatan saya itu. Bukan angkatan saya, kelas saya malah yang bikin. Iya. Itu yang bikin tuh guru BP. Karena waktu itu kita nunggu bolak-balik KM-nya bolak-balik sampai akhirnya si bapak bikin perjanjian. Dan itu berlaku untuk semua guru. Jadi selalu dikasih tahu juga sama wali kelas kita waktu itu Ibu Rika 3 tahun aja. Oh ya, bahasa Inggris kan? Bahasa Indonesia, bahasa matematika, Pak. Dulu, tapi waktu pas zaman aku bahasa Inggris. Nah, aku nggak tahu deh. Yang rambutnya pendek? Enggak, pakai kerudung, Pak. Oh, berarti bukan Rika itu. 3 tahun, Pak. Orang wali kelasnya gonta-ganti, kita nggak ganti-ganti. Ibu Rika. Ingat banget. Pokoknya angkatan kita itulah yang bikin guru tuh kok jam pelajaran terakhir 15 menit nggak ada, kita bubar. Kalau kita 15 menit nggak masuk kelas, kita yang disikat. Nah, pernah kejadian, Pak. 15 menit udah nggak ada nih. Mau pada bubar dong, keluar kelas dong. Pas tangga yang deket anak pintar, turun tangga, gurunya nongol, tek. Ya, nggak jadi dong. Enggak lah, jadi dong. Cuma kan pada pulang dulu kan. Langsung, Pak. Ya udah pulang. Berarti bagus lah. Karena dia sadar diri juga. Sadar diri ya. Cuman kalau telat, disikat. Akhirnya kalau datang, kalau misalnya dari masuk, pada lari kan. Soalnya pas udah sampai kelas, kalau gurunya datang, ada yang datang nih, baru buka pintu, di luar mana? Udah langsung. Udah nggak ada alasan. Jadi 15 menit itu kalau udah gurunya datang buka pintu, dia udah masuk, itu udah dihitungnya buat dia telat. Makanya kok misalnya ada murid yang baru datang, udah. Tapi menurutku itu fair sih. Iya, fair enough memang fair enough buat kita mah. Kita juga. Paling bapak terakhir Pak dari bapak apa yang unik? Apa sih? Oh ya, dulu waktu pas ada pelajaran bahasa Inggris. Kok disipil? Jadi gini ya ceritanya. Ini cerita temen ya. Yes. Tapi aku juga pernah ngalamin sih. Kayak ini ada remedial katanya. Oke, katanya. Kebetulan nama aku ada dalam list remedial itu. Pas begitu
aku tuh nyamperin ke si ibunya di meja si ibunya. Bu, remedialnya gimana gitu kan? Udah gampang sama ibu mah. Ya gimana Bu, gampang gimana? Soalnya gampang atau gimana? Saya kan harus persiapin dulu dong katanya. Ibu pengen ini jeruk katanya 3 kilo lah, boleh lah katanya. Oh ya udah Bu, kapan Bu? Secepatnya juga nggak apa-apa katanya. Siap, saya ke Cirayam dulu katanya. Pas datang lagi kan, pas datang lagi, Bu ini Bu jeruknya. Pas diliatin, wah bagus nih jeruknya. Ya udah, kamu kelas berapa? Kan aku kan nyamperin ya ke ruang guru. Kamu kelas berapa? Kelas 12 ini Bu. Ya udah aman katanya. Tapi ada juga temen yang katanya disuruh apa sih bersihin kandang ayam katanya di rumahnya. Jir. Kok zaman kita nggak sih, nggak terlalu, cuman ya itu doang. Tapi nggak tahu bener enggaknya gitu. Tapi ini cerita dari temen. Gitu sih paling ya. Bertanya lah kok teman-teman yang dari dulunya sampai sekarang masih ada. Supaya bisa kayak itu, karena zaman sekarang menjadi teman yang benar-benar teman susah Pak. Betul. Ada saya tuh ada temen yang seolah-olah mendukung, ternyata pas lagi meeting tidak sembunyi tangan. Sembunyi tangan berarti. Ada juga yang seolah-olah mendukung, ternyata diaduin. Itu emang udah jadi hal lumrah ya dalam friendship tuh kan. Nah emang orang-orang kayak itu kan orang-orang tai ya. Ya cuma mencari keuntungan doang. Gitu. Iyalah. Jadi susah senangnya itu nggak pernah di apa sih? Jadi pengen senangnya doang sama anak-anak tuh. Jadi kalau dari aku ya. Jadi emang betul tadi pertemanan itu kalau udah lebih dari sekian tahun tuh bisa jadi bestie. Tapi ada juga yang mungkin mungkin baru juga sebentar. Aku juga dulu waktu pas di kerjaan friendship itu kalau pas lagi ngerantau itu benar-benar kelihatan banget yang mana teman yang mana enggak. Betul. Karena kan kalau benar-benar teman, dia juga merasakan karena dia juga jauh dari rumahnya kan. Dan aku tuh ngerasain di tahun pertama, tahun kedua itu benar-benar tiba-tiba aku tuh ngerasain nyaman sama temen ini gitu. Ya di sisi lain mungkin dia selalu ngajak ke hal yang baik. Ya. Apalagi kan temen aku ini tuh bisa dibilang orang yang taat beragama lah. Jadi dia tuh seperti kayak alarm gitu buat aku. Suka ngingetin gitu. Dan ketika tapi anehnya tuh kenapa ya temen yang kayak gitu tuh selalu resign duluan gitu. Ya, dulu di tempat kerja. Dan itu tuh waktu pas dia pulang jujur nangis juga sih. Iyalah, nangis gitu kayak cewek gitu. Nangis. Tiba-tiba nangis gitu. Laki-laki tulus Pak. Iya sih betul, bertemannya tulus Pak, cintanya pun tulus Pak. Tulus nah jadi pas pokoknya mah ya kalau misalkan kita punya bestie pertahankan si pertemanannya itu. Kalau misalkan ada pahit-pahitnya kita minta bantuan kayak pinjam 100 dong gitu ya. Itu bukan hal yang pokoknya itu mah hal yang wajar juga ya dalam pertemanan. Tapi jangan lupa responsibelnya, tanggung jawab. Biar jadi biar pertemanan itu tuh selalu awet. Karena dengan begitu teman kita tuh langsung menilai dia responsibel nih gitu ya, responsibelnya tinggi. Jadi di mana si dia mau minjem lagi uang tuh, jadi nggak akan berpikiran yang aneh-aneh, ya sok-sok aja. Gitu. Itu yang jaga komitmen aja. Ada. Nanti tanggal 25 ya. Sekarang lagi nggak ada. Kamu sama lagi. Iya. Intinya gitu, jaga komitmen atau ya jaga ini juga sih kalau misalkan obrolan yang mungkin bercanda yang menyinggung kayak gitu kayaknya udah biasa juga ya kalau udah jadi bestie mah. Iyalah. Jadi ya intinya itu aja sih dari aku. Buat teman-teman angkatan aku anak 12 terima kasih supportnya. Kalian teman terbaik. Mantap lah. Mantap. Tongles teman-teman SMA aku nongkrong anjir. Kita teh bestie nggak sebarat tahun aja. Saya kumpul ke. Alasannya sibuk, ini mah sibuk kan. Ira orang sibuk. Pasti lo ada. Tidur.
Gitu aja deh. Oke. Pemirsa, mungkin nanti akan dilanjutin lagi mungkin ke friendship yang lainnya ya. Oke, friendship yang lainnya mungkin gitu aja karena udah lama juga. Editor, tolong kalau yang nggak bersih, cut aja ya. Ini yakin dari segini paling juga jam aja berapa, tapi nggak apa-apa. Dan jangan lupa ya, itu kan untuk teman-teman mungkin yang mau dengerin format audio. Jadi format audio kita itu ada di Spotify. Spotify, teman yang baik. Hey. Tapi mungkin Spotify, pinjam 100. tapi mungkin pembahasannya beda. Ya. Karena di sana punya ceritanya tersendiri gitu. Betul. Terima kasih, mungkin sekian dari kami. Saya Dwi. Saya Cepi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye. Bye.